Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melewati beberapa rangkaian acara, yaitu pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kita pun akan mengikuti kegiatan sambutan yang akan diberikan oleh ketiga pemateri kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan break sejenak untuk kudapan sebentar. Selanjutnya kita akan mengikuti dengan kegiatan kita, kegiatan inti sepanjang hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita dengan penuh sukacita mengikuti rangkaian kegiatan ini demi pengembangan sekolah kita ke depan. Sebelum kita melakukan kegiatan, memulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama melakukan kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas. Nama Evi selaku koordinator pengawas jenjang SMA, SMK, SLW Kabupaten TPU yang hari ini dulu sebagai fasilitator di Pasda untuk PM di pengawas. Hadir di sini bukan sebagai ketua MPK tetapi sebagai fasilitator daerah pembelajaran mendalam. Mari kita berikan aplaus dulu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, pegawai SMK Katolik Kepemananu, dan yang saya kasihi dan saya hormati pula adik-adik saya mahasiswa PPL dari Unimor dan Stifas yang turut hadir dalam kegiatan IHT tentang pembelajaran mendalam. Pemikiran atau pola pikir kita selalu menjudge bahwa kenapa seperti ini, kenapa tidak seperti itu. Saya maunya harus lurus-lurus saja. Saya mau jangan sampai ada yang tidak beres. Tetapi mari kita merubah pola pikir kita untuk bagaimana melihat situasi yang ada di sini sebagai peluang untuk bagaimana kita bisa berkembang. Jadi mari kita mengikuti kegiatan yang pertama, materi kaitan dengan pola pikir ini nanti dengan baik, dan akan dilanjutkan dengan bagaimana kita memasukkan pendekatan pembelajaran mendalam dalam proses mengajar kita di kelas. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Katolik Kepemananu, yang saya hormati Bapak yang sebagai fasilitator pembelajaran mendalam, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Kompetensi, Bapak Ibu Guru dan pegawai, singkatnya semua kita yang hadir dalam ruangan ini. Ya, puji Tuhan kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita boleh dikumpulkan lagi di tempat ini, di ruangan ini, untuk memulai dengan kegiatan IHT terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya Bapak Ibu sudah membaca regulasi yang terkait dengan Permendikbud nomor 11 tahun 2025 itu tentang pemenuhan beban kerja guru. Dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi, atau disingkat ada 7M. Jadi dia belum berubah posisi dari guru. Ya. Jadi ini saya mengingatkan kembali tugas dari guru itu. Tugas pokoknya merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, kemudian melaksanakan, menilai dan membimbing dan melatih. Nah, di poin membimbing dan melatih, nah itu biasa kita kurang memperhatikan.
Tetapi dengan regulasi ini sekarang di sekolah implementasinya adalah adanya guru wali. Di sini sudah ada pembagian guru wali, ya, itu. Membimbing dan melatih. Membimbing dan melatih apa? Nah, di situ harus ada melaksanakan pendampingan akademik, ya, kemudian pengembangan kompetensi, keterampilan dan karakter siswa. Ya. Lalu mungkin Bapak Ibu juga menonton video atau berita waktu kunjungannya Bapak Gubernur ke Rokendal pada tanggal 21 September 2025, belum lama. Di situ Bapak katakan menyoroti bahwa mutu, ya, mutu pendidikan di NTT itu menurun. Ya. Kualitas dari pendidikan kita menurun. Salah satu pemicunya adalah menurunnya kualitas pedagogi. Nah, kalau menurunnya kualitas pedagogi berarti kenapa kita? Karena salah satu kompetensi kita adalah kompetensi pedagogi. Ada 3, kepribadian, sosial, dan pedagogi. Nah, untuk kenapa sampai penurunan dari salah satu pemicu adalah kita satu ini. Mari kita bercermin diri. Nah, kalau Bapak Gubernur katakan bahwa mutu pendidikan di NTT menurun, salah satunya adalah menurunnya kualitas dari kompetensi pedagogi. Jadi menurut kita. Nah, ini menjadi membuat kita Bapak Ibu jangan senang. Tapi kita juga harus menerima hal ini sebagai suatu evaluasi perenungan yang dalam. Apakah betul saya sudah melaksanakan tugas pembelajaran di kelas itu dengan baik atau tidak? Pendekatan pembelajaran mendalam secara resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mama atas penyampaian motivasi yang menguatkan kami para guru di SMKS Katolik Manado. Sekiranya sebentar jadi mengembirakan lagi yang mau materi-materinya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengikuti sambutan-sambutan dari Bapak Kepala dan Mama Korwas selaku koordinator pengawas sekolah SMA SMK SD, tapi ini waktu kami juga ikut perhatian tentang materi yang diberikan adalah tentang pola pikir bertumbuh. Ya. Ini tidak asing lagi bagi kita. Bapak Profesor Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri Indonesia, mengatakan bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Nah, pernyataan ini saya tepat. Biasa kita ke Kupang, saya punya langganan di Soe. Pagi-pagi kalau ke Kupang tidak sempat makan, sehingga di Soe yang ada lampu merah itu sebelah kiri tokonya. Ya, itu ada jual nasi kuning, nasi putih, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Tapi dia juga ada jual bunga pepaya 1 kotak 5.000, 10.000, daun ubi, terus ini apa namanya, jantung pisang. Kita ada buat di sini. Ya itu latar belakangnya. Kenapa kita harus lihat kembali terkait dengan pola pikir. Nah, pola pikir ya kita lihat dari ada gambar ini. Pola pikir dari sini kemudian ada tindakan. Tindakan yang kita lakukan, pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menghasilkan hasil yang diperoleh. Ya, ini pola pikir. Kalau kita main apa ya, mengeluh terus, maka yang kita pikirkan itu hanya itu. Saya mengeluh terus maka tidak ada hasil. Kapan? Maunya dengan contoh. Karena ini ibu guru ini dia noi bisa bawa motor jalan. Nah, kita yang ada sehat kenapa kita? Akhirnya saya belajar dia orang yang dia bersih, ya. Kemudian ya ada tantangan ini, ya, bertahan
dia menghindar, lalu dia menyerah. Ya sudahlah, biar kamu sah. Ya, karena kita disuruh video kalau kita ini kalau di kampung ini yang namanya guru, guru mati. Tapi karena bangkul akhirnya maju dan bikin anak senang bapak kaget selama ini selesai. Ya, dan ini bertahan. Kemudian di sini, jangan. Anda di selain berada beli kue harga 1.000, tapi kue ada 7 macam. Dia bagi ibu dari ibumu itu suapkan kue dan 1.000 rupiah, bayangkan 1.000 rupiah. Saya bisa beli yang di bulan enak. Jadi kan hari ini yang perempuan saya bawa dari Bentong setahun lebih saya buat karena saya beli. Saya beli itu ibu 1.000 rupiah, tapi ramai sekali. Coba, ini kita punya, ini coba berusaha ya apa, orang pikir kita ini berubah berbisnis, kita coba tunjukkan memang kita ini mungkin harus tinggal lama di Jawa lah, supaya orang Jawa ide-ide itu masuk ke kita sehingga kita jangan malu. Kita ini kan mau jual malu ya, betul malu gengsi betul. Seperti ini, saya ini kan mengalami, itu saya alami karena seperti biasa terus pada saat Bapak Bupati ya saya ini kita kalau istri bupati itu pokoknya saya nomor 1 orang nomor kita mati pun kita sudah boleh pipa ke segala macam. Sekarang tidak. Tapi kalau saya mau begitu saya tidak akan maju. Saya ke pasar, saya malam saya ke pasar, saya pakai masker. Saya buka akhirnya tutup masker ke pasar. Kalau tidak kalau tahu deh, kalau saya mau pergi ke orang ngomong saya tidak akan siapa. Kita mau makan ini makanan saudara, mau harus siapa? Jangan sudah. Nah ini yang saya juga alami. Sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Orwas, hari ini kita mempelajari sebenarnya bukan hal baru terkait pola pikir kita. Tentang pola pikir itu terdiri dari 2, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Contoh ketika anak berpikir tidak mampu atau tidak bisa melakukan sesuatu, maka anak tersebut akan membatasi dirinya dan tidak mau mencoba melakukan apapun. Itu termasuk dalam pola pikir tetap. Nah, pola pikir tetap ini memandang bahwa kecerdasan dan kemampuan itu sifatnya bawaan dan tidak bisa diubah, sehingga cenderung menghindari tantangan karena pada dasarnya anak atau kita takut atau terlihat kurang mampu, kemudian mudah menyerah dan mengabaikan kritik. Sedangkan pola pikir bertumbuh itu growth mindset meyakini bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha dan pengalaman, membuat individu lebih terbuka pada tantangan, gigih menghadapi hambatan. Yang pastinya PPB atau pola pikir bertumbuh ini mengarah untuk lebih menerima tantangan. Di sini kami sudah diskusi dan ada 8 poin penting. Yang pertama, menerima tantangan. Menerima tantangan di sini adalah mencari tantangan baru dan menerima kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Kelompok guru optimis keamanan. Terima kasih. Baik. Dari soal nomor 3, pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami yang kami diskusikan adalah tantangan apa yang mungkin ada dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau bicara tantangan, Ibu Orwas, Bapak ya, izin teman-teman, kalau bicara latar belakang kami yang berbeda, maka secara realistis kami berkelompok menghimpun menjadi tantangan sebagai guru dalam lembaga ini. Tantangan yang kami hadapi ada 2. Yang pertama adalah sangat minimnya motivasi belajar dari peserta didik dan juga minimnya konsentrasi peserta didik dalam menerima pelajaran. Bahwa setelah diri kita memperhatikan pola-pola dalam pengalaman pembelajaran, termasuk perasaan dan emosi diri sendiri, serta dampak terhadap tindakan. Kita tahu bahwa siswa di kelas
tentu variatif karakternya, maka kita harus tahu mengelola emosi kita. Bahwa deep learning itu mendorong siswa untuk memiliki growth mindset atau percaya bahwa kemampuan mereka untuk belajar dapat terus berkembang seiring waktu dengan usaha dan dedikasi. Sementara itu, surface learning cenderung berfokus pada fixed mindset, yaitu percaya bahwa kemampuan sudah ditentukan atau tidak dapat diubah. Nah, dalam titik yang memberi gambaran bahwa perbedaannya ini terletak pada pola pendekatan. Gunakan bahasa yang mendorong. Misalnya, ubah ucapan dari yang menghakimi ke yang membangun. Yang kedua, apresiasi proses, bukan hanya hasil. Misalnya, puji usaha, strategi, dan ketekunan siswa, bukan hanya nilai akhir yang didapat siswa. Yang ketiga, mulai dengan pertanyaan pemantik yang memicu rasa ingin tahu, bukan langsung jawaban. Kalau harap kita sendiri, kabupaten atau sekolah sendiri tidak bisa. Ya, itu sehingga waktu itu untuk pelatihan bagaimana memasarkan hasil-hasil, saya baru mencari di mana, maka saya kontaklah ibu dari SMK untuk membangun ini. Ya, dan ini harus diteruskan. Ya, baik. Pertanyaan pertama, kedua, ibu nanti yang ketiga ini merangkum yang tadi, tidak hanya kata-kata, harus ada ekses. Akibat dari PPT ini adalah bahwa PPT dapat membatasi potensi diri seseorang dan menghambat pertumbuhan serta perkembangannya. Yang kedua adalah PBB, pola pikir bertumbuh. Pengertiannya, cara berpikir yang percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui usaha, penampilan dan pengalaman. Ciri-cirinya, menerima dan menyukai tantangan, belajar dari kegagalan, berfokus pada proses pembelajaran, berusaha keras untuk meningkatkan diri, percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan. Ending dari PBB ini adalah dapat membantu seseorang mencapai potensi optimal, meningkatkan kemampuan dan mencapai kesuksesan. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami berkaitan dengan konsep pola pikir. Apakah harus ditanggapi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok UNEG. Kami langsung mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pola pikir bertumbuh. Yang pertama, di sini kami konsep yang pertama itu adalah apa itu PPB, pola pikir berkembang. Keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan dapat dikembangkan melalui belajar dan usaha, bukan sesuatu yang tetap. Yang kedua adalah mengapa PPB dibutuhkan. Di sini kami rangkum bahwa untuk PPB dibutuhkan adalah mendorong berani menghadapi tantangan dan belajar dari kritik, membantu meningkatkan kemampuan. Konsep kami yang ketiga adalah cara berubah dari PPT ke PPD. Di sini bahwa artinya kesadaran pola pikir tetap menganggap tantangan sebagai peluang, fokus pada proses belajar. Kemudian next ada terbuka terhadap kritik. Ya. Sikap terbuka terhadap kritik juga merupakan sebuah embrio di mana seseorang memiliki mindset optimis dan juga dapat mengalami perubahan untuk menjadi lebih baik. Kemudian ada terus belajar, ya, atau belajar terus menerus belajar. Kemudian dilanjutkan dan ditegaskan dengan pembelajaran sejati atau pembelajaran berbasis kontinu secara terus menerus, berproses dan bertahap, dan terakhir didukung dengan sikap percaya diri. Apalah arti dari sebuah pola pikir bertumbuh jika kita tidak punya mindset percaya diri yang merupakan sebuah kekuatan dari dalam diri. Toh pada akhirnya bahwa salah satu yang membuat kita memiliki pola pikir tetap adalah ketidakpercayaan diri dan juga pemikiran yang tertutup terhadap kritik. Di sini kami membagikan dalam 4 poin, di mana yang pertama yaitu bagaimana
kita mengetahui bersama konsep dasar dari pola pikir, terus ada intervensi pola pikir dan perbedaan dari pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kita lihat yang pertama bahwa konsep dasar dari pola pikir di situ dikatakan bahwa adalah kumpulan keyakinan yang membentuk cara seseorang memahami dirinya, orang lain, dan dunia yang pada akhirnya mempengaruhi tindakan, keputusan, dan hasil yang dicapai. Artinya di sini dikatakan bahwa pola pikir itu adalah segalanya dan pola pikir lebih penting daripada keterampilan. Selanjutnya ada intervensi dari pola pikir, di mana kita ketahui bersama pengertian dari pola pikir, yaitu keyakinan yang membentuk cara seseorang berpikir dan bertindak. Prosedur intervensi dari pola pikir yaitu yang pertama, di situ kita mendorong murid untuk mencoba lagi saat mengalami kesulitan. Yang kedua, memberikan pujian pada saat proses, bukan pujian pribadi. Yang ketiga, menjelaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar. Selanjutnya ada perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, di mana pola pikir tetap yaitu memandang sifat-sifat tersebut sebagai sesuatu yang stabil dan tidak berubah seiring waktu. Istilahnya di sini kita anggap bahwa pola pikir tetap kita nyaman saja di situ, tidak mau berubah, tidak mau berproses lagi karena kita sudah nyaman dengan hal yang selama ini kita lakukan. Sedangkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset, di situ pola pikir bertumbuh memandang kecerdasan, kemampuan, dan bakat sebagai sesuatu yang dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui usaha. Ciri-cirinya bisa dilihat di sini, yaitu kalau untuk pola pikir tetap, di situ kita selalu menghindar, menyerang, membahas seragam, dan terakhir ada ancaman. Sedangkan dari bertumbuh kita akan menerima setiap tantangan, bertahan, terus ada peluang, informasi, dan inspirasi. Bahwa pola pikir tidak hanya tentang memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memandang dan menafsirkan informasi, membuat keputusan, dan menghadapi situasi. Oke, yang kedua ada intervensi pola pikir. Yang pertama, pengertian intervensi pola pikir. Nah, apa itu intervensi pola pikir? Intervensi pola pikir adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah cara seseorang yang berpikir negatif atau dari pola pikir tetap menuju ke pola pikir yang produktif dan sehat atau pola pikir bertumbuh. Yang kedua, prosedur intervensi pola pikir. Nah, prosedur intervensi pola pikir terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi pola pikir negatif. Yang kedua, menantang pemikiran kita yang salah. Dan yang ketiga adalah latihan pembiasaan membentuk pola pikir baru. Oke, di bagian yang ketiga dan keempat, mereka saling menyatu, yaitu proses PPT ke PPB adalah pola pikir tetap menuju pola pikir tumbuh. Yang berikut, pola pikir tetap itu adalah pola pikir yang negatif bagi seseorang dalam pembawaan dirinya. Bahwa pola pikir yang negatif bagi dirinya itu dia dapat menghindar, menyerah, mubazir, serangan, dan ancaman. Sedangkan pola pikir bertumbuh atau berkembang, dia itu menerima sebuah tantangan, bertahan, peluang, dan informasi, inspirasi. Seperti yang tadi pembelajaran yang tadi kita dapat, bahwa mendapat sebuah kesulitan, yaitu kita tidak boleh menghindar dari hal tersebut. Justru kita belajar dari hal kecil dan dapat membuat tantangan kita semakin besar dan menuju ke sebuah kesuksesan. Kita mengubah kalimat negatif. Contoh, aku tidak bisa. Kita mengubah menjadi saya belum bisa atau aku belum bisa. Dengan belum bisanya pasti akan bisa. Dengan yang pertama yang tadi kita edukasi tentang pola pikir untuk selalu mencoba dan terus mencoba. Yang keempat adalah berikan pujian dari proses. Jadi walaupun proses mereka belum mencapai dengan apa yang kita inginkan sebagai seorang guru, tetapi kita harus memberikan pujian kepada peserta didik. Terus fokus, konsentrasi, dan perhatian. Ini masih berkaitan dengan berkesadaran. Yang berikut kesadaran terhadap proses berpikir.
keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Ini tentang berkesadaran. Sehingga teman-teman ketika masuk ke dalam yang ini langkah-langkah pembelajaran di kegiatan awal itu harus ini jangan sampai bermakna bisa. Nah, mahasiswa penempatan itu nanti adalah ya. Nah, yang berikut bermakna. Bermakna itu sendiri adalah kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Karena saya bilang tadi, teman-teman sekalian, dalam pengalaman belajar itu bisa terjadi dua prinsip, bisa juga tiga prinsip itu. Ini bisa dipahami. Dalam pengalaman belajar itu bisa terjadi dua prinsip, bisa tiga prinsip itu terjadi. Jadi nanti memahami itu bisa, memahami itu ada kesadaran, ada prinsip bermakna, ada prinsip menggembirakan. Mungkin di aplikasi mungkin tidak menggembirakan, tetapi berkesadaran dan bermakna ada prinsip dan seterusnya. Tersambungnya keberhasilan belajar atau apa. Nah ini teman-teman sekalian ada satu ini harus kita pegangan. Penerapan prinsip pembelajaran mendalam dapat terjadi secara terpisah maupun simultan yang tidak harus terurut. Nah ini kita harus pahami, ini sudah semantar itu kita terjemahkan. Jadi maksudnya tidak harus nanti harus terurut kalau nanti berkesadaran ini dan seterusnya. Ini dia sudah kasih kita rangka-rangka di sini. Jadi pembelajaran mendalam dia menggunakan taksonomi Solo. Nah seperti itu ya. Kita kan selama kan di sebelumnya kalau kita menggunakan taksonomi belum begitu ya. Nah lebar ini. Nah, sekarang kita di sini adalah menggunakan taksonomi Solo. Nah maksudnya di di taksonomi belum itu ya mulai dari C1 sampai dengan C6. Nah tetapi yang pertama teman-teman sekalian, untuk pengalaman belajar memahami itu berkaitan dengan jenis pengetahuan esensial itu ini karakternya itu seperti yang ini. Sekarang kita lihat ke ada contohnya. Nah ini untuk masing-masing pengetahuan esensial itu pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar dalam satu bidang atau disiplin ilmu yang harus dipahami dan dikuasai untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks. Nah contohnya, contoh pengetahuan esensial itu untuk bahasa itu dia harus tahu kosakata, harus tahu dia punya tata bahasa dasar, pengetahuan wacana dan keterampilan berbahasa.